yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Ayo tepuk tangan sama-sama. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, amin, Engkau mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Timbul di dalam hati semua. Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Haleluya, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dengan iman saudara, ini bukan sekedar pernyataan kita, tapi ini iman kita. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak Hayo sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apapun keadaan kita, amin. Kasih tahu kanan kiri dong. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup. Apapun masalahmu, apapun pergumulan kita, di dalam Tuhan pasti ada waktunya yang terbaik. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Katakan, Allah tunjuk saudara. Amin. Sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya,
kuasanya tak berubah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Di dalam Dia selalu ada pengharapan. Amin. Di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Coba dilihat dulu kanan kirinya, matanya coba dilihat saudara. Yakin ya? Karena itu kasih tahu kanan kirimu, katakan jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Amin. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Woo! Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita amin. Dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibakala pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami bersuka cita, kami boleh berkemenangan dalam Engkau. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat kasih tahu kanan kiri dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Yang lebih dari pemenang katakan amin. Ikuti saudara. Kita lebih dari pemenang. 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 Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja. Katakan kamu lebih dari pemenang. Tunjuk kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan haleluya.
Amin. Kasih salam dulu kanan kiri, diguncang-guncang, katakan kamu lebih dari pemenang. Amin. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Allah kita Allah yang menang, dan kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Tetap semangat, jangan putus pengharapan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman terkasih dalam Tuhan. Baik. Malam hari ini tema ibadah kita adalah kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita buka sama-sama yuk. Kita baca dulu ya ayatnya ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Yang sudah ketemu katakan Oke, 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Kita adalah orang-orang yang masih punya pengharapan. Kita orang-orang yang masih punya iman di dalam Tuhan. Apapun yang kita gumulkan, apapun yang menjadi permohonan kita, selama kita punya iman, kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Amin. Karena itu bangkitkan iman kita, bangkitkan semangat dalam hati kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya senantiasa bersama dengan kita. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kita nyatakan kembali pujian ini. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Terang-Mu beri harapan. Makasih Tuhan, Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku
akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Biar musik naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh lahir dalam hati kami Tuhan. Engkau adalah terang dunia. Barang siapa yang mengikut Engkau, maka terang itu ada di dalam dia. Dan di dalam Engkau Tuhan, kami percaya pengharapan kami tidak akan pernah habis Tuhan. Engkau adalah sumber yang tidak terbatas ya Tuhan. Dan inilah yang mengalahkan dunia Tuhan, yaitu iman kami, yaitu pengharapan kami Tuhan. Yesus, Engkau adalah sauh yang teguh Tuhan. Engkaulah tempat kami bersandar ya Tuhan. Engkaulah tempat kami berharap ya Tuhan. Kalau kami hari-hari ini mengalami ombang-ambing dunia selama 2024 Tuhan, kami mengalami betapa kerasnya hidup ini Tuhan. Tapi Engkau seperti jangkar Tuhan, yang boleh memegang teguh pengharapan kami, iman kami yang tidak pernah habis di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami terus membangkitkan pengharapan kami di dalam Engkau, bahwa ada jalan keluar di dalam Engkau. Ada yang tidak mustahil di dalam Tuhan. Semua itu di luar apa akal pikiran kami. Itu semua di luar apa yang dikandung hati kami. Itu semua di luar dari yang dirancangkan pikiran kami. Engkau jauh dapat mengerjakan lebih luar biasa dari itu semua Tuhan. Karena itu malam hari ini Tuhan, biarlah Kau bangkitkan iman kami, Kau bangkitkan pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan kembali pujian ini. Kasih-Mu temukanku Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia di tengah gelap dunia, di tengah gelap dunia. Terang-Mu beri harapan, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubahi, katakan, dan ku
akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamat di hatiku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Kami hanya menyembah Engkau. Oh haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan, Engkau tempat kami bersandar. Haleluya, haleluya. Kami menyembah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari berikan ucapan syukurmu yang terbaik kepada Tuhan. Ucapkan pujian, ucapkan sembahmu. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik selamanya, selamanya. Engkau baik ya Allah. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, kekuatan kami, gunung batu kami, benteng kami, keselamatan bagi kami. Padamu kami berserah, padamu kami berharap, padamu kami berlindung. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan kembali, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Mari bebaskan diri kita sore hari ini. Kita minta hadirat Tuhan melawat setiap kita. Katakan, ku yakin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Kemenangan terjadi di. Ku yakin, katakan, ku yakin Kau hadir di sini,
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terobosan terjadi di sini. Amin Tuhan Yesus. Kami percaya itu sebabnya kami berkata-kata ya Tuhan. Apa yang kami nyanyikan ini bukan sekedar lip service Tuhan, tapi kami sungguh ucapkan dari hati kami bahwa ketika Engkau berfirman Tuhan, kami percaya dan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sore hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami tahu Engkau senangkan lewat pujian penyembahan kami. Dan kami juga mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan dengan menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaku firman. Itu sebabnya urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Kami mohon kekuatan yang baru dari Tuhan. Kalau mungkin sepanjang hari kami sudah beraktivitas secara fisik, kami butuh kesegaran yang baru Tuhan, sehingga kami bisa dikuatkan lewat firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum duduk coba katakan kiri kanan, Tuhan Yesus mengasihimu, saya juga mengasihimu. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Ya, ini satu sukacita setelah bertahun-tahun ya lamanya saya bisa kembali melayani di khususnya Komisi Pemuda dan Keluarga Muda GKWI Persekutuan. Seingat saya sebelum pandemi ya terakhir kali ya, jadi minimal sudah 5 tahun lalu. Jadi saya sebetulnya bukan orang baru, nama saya Yosef Situmeang, saya melayani sebagai Wakil Gembala di Gereja Kasih Karunia Indonesia. Kami ibadah di Stako, tadi dari jam 4 mulai. Cuma karena saya dulu terakhir kali kesini becak kayu itu belum jadi. Nah jadi saya nggak familiar pintu tolnya. Terus GPS-nya mungkin karena hujan agak melenceng. Saya turunlah kalau nggak salah itu masih di Jati Bening ya kalau nggak salah ya. Jadi ya agak ngepas nyampenya. Tapi puji Tuhan saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang yang setia. Terima kasih Pak Kris ya, ini teman lama banget ya. Saya sebetulnya bukan orang baru, saya melayani di sini kayaknya udah dari awal tahun 2000-an. Tadi saya tanya dari zamannya Ibu Arlin ya, jadi gembala tahun berapa tuh ya. Saya dikenalkan sama Pak Waldemar Nainggolan. Jadi saya dulu melayani di Faiko, suka khotbah, terus Pak Wal mengizinkan saya melayani di sini. Jadi saya percaya kita sahabat lama, amin. Nah hari ini saya diminta, nama saya Yosef Situmeang, sebetulnya saya bukan STH, saya itu lulus dari ITB, saya itu ST, jadi kelebihan hanya ya. Gak tahu setiap kali di sini saya dinubuatkan jadi sarjana teologi ya. Kalau kehendak Tuhan saya baru ambil master saya bulan Januari ini, jadi belum STH, jadi saya sama-sama orang sekuler, kita kaum awam ya. Kita bukan background teologi ya, jadi kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah hari ini saya diminta untuk membagikan tentang iman. Judul khotbah saya adalah The Victory atau kemenangan. Mari kita baca dulu ya dalam bahasa Inggris ya, tapi dalam bahasa Indonesia tadi sudah dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 4, saya percaya PowerPoint-nya ada ya. Oke, sambil jalan saya bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Katakan iman saya. Jadi saya percaya kita ini perlu mengembangkan kehidupan iman kita. Kenapa? Di Lukas 18 dikatakan ketika Tuhan Yesus kembali ke bumi, dia ingin mendapati iman di bumi. Jadi dia tidak akan lihat banyak hal, dia tidak akan lihat achievement kita, dia tidak akan lihat prestasi kita. Yang dia lihat kita ini orang beriman atau tidak. Nah hari ini kita akan belajar kalau menurut saya tokoh yang
paling luar biasa dalam beriman itu adalah Abraham. Katakan sama-sama Abraham. Jadi Abraham ini disebut bapak orang beriman. Nah, padahal arti nama Abraham itu awalnya kita tahu adalah bapak banyak bangsa. Roma 4 ayat 17 dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Tapi kenapa belakangan Abraham itu lebih dikenal sebagai bapak orang beriman? Karena sepanjang hidupnya, jadi bukan hanya satu kali dua kali, dia berkali-kali menunjukkan tindakan iman. Makanya kalau Bapak Ibu teman-teman itu lihat di di Ibrani pasal 11 itu ada Hall of Faith ya. Mulai dari Habel, terus kemudian ke Henokh, ke Nuh, ke Abraham, ke Ishak, ke Yakub, terus sampai perjanjian lama berakhir. Yang paling banyak dibahas itu Abraham, 8 ayat. Yang lain itu 1 ayat, Nuh cuma 1 ayat, Habel cuma 1 ayat, Henokh yang terangkat ke surga cuma 1 ayat. Paling dekat Musa 6 ayat. Tapi Abraham itu 8 ayat. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia menunjukkan teladan iman. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita tuh berpikir iman itu dibutuhkan waktu kita butuh kesembuhan. Oh beriman dong. Kita butuh mujizat. Oh beriman dong. Kita butuh terobosan, beriman dong. Tapi yang Tuhan mau itu sepanjang hidup kita itu menjadi orang yang beriman. Yang mau katakan amin. Galatia 3 ayat 7. Mari kita lihat ayat ini. Ya 2, 3. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi mereka yang hidup oleh iman, katakan hidup oleh iman. Baru kita ini disebut sebagai anak Abraham, bapak orang beriman. Nah seringkali orang Kristen itu salah atau bukan salah, kurang lengkap mengklaim. Di Galatia 3:29 dikatakan seperti ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oh saya kan milik Kristus. Saya percaya Yesus, saya ini orang Kristen. Otomatis saya ini orang beriman. Saya ini keturunan Abraham. Maka saya berhak menerima janji Allah. Tunggu dulu. Ya kita ini milik Kristus. Tapi mereka yang berkemenangan hanya mereka yang hidup oleh iman. Just because kita ini percaya Yesus, tidak otomatis hidup kita berkemenangan. Itu fakta, betul ya? Banyak orang yang kalah, banyak orang yang bahkan berhenti di tengah jalan. Jadi hidup beriman ini sangat penting. Itu sebabnya di Galatia 3:9 dikatakan, jadi kita baca sama-sama teman-teman, 2, 3. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Katakan, saya harus hidup dari iman. Jadi saya mau tekankan teman-teman, hidup beriman itu bukan hanya event. Hidup beriman itu bukan hanya 1 kali, 2 kali peristiwa. Hidup beriman itu lifestyle. Hidup beriman itu kita niatin tiap hari saya harus hidup oleh iman. Nanti kita akan lihat hal-hal apa yang harus kita lakukan. Jadi ini in daily basis. Termasuk kalau kita punya permasalahan. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mengerti permasalahan itu justru kesempatan kita melihat God in action. God is involved in our life. Tuhan itu bertindak dalam hidup kita. Dan itu kesempatan kita mempraktekkan gaya hidup oleh iman. Dan Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak beriman. Di Ibrani 10 ayat 38 Tuhan dengan jelas berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Nah mengundurkan diri di sini jangan salah, ini bukan berarti menyangkal Yesus. Tuhan tidak berkenan kalau kita mundur dari kepercayaan kita kepada Yesus, bukan. Ini bukan bicara tentang iman kepada Yesus, tapi dari gaya hidup beriman. Anda bisa saja tetap melakukan dalam tanda kutip budaya Kristen, datang ke gereja, baca Alkitab, berdoa. Tapi kalau kita mulai meragukan janji Tuhan, apa iya ya Tuhan bisa tolong saya? Apa iya ya Tuhan bisa sembuhkan saya? Apa iya ya Tuhan bisa jawab doa saya? Maka kita lagi mundur dalam iman kita. Dan Tuhan tidak berkenan. Kenapa Tuhan tidak berkenan? Dikatakan di ayat 6, Ibrani 11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Inggris itu tidak mungkin menyenangkan Allah. Kenapa? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi seringkali kita itu berorientasi iman itu kepada hasil. Kalau saya berdoa lalu kemudian hasilnya tidak ada, saya nggak percaya. Atau saya mulai lemah. Saya nggak seserius, seyakin dulu lagi. Dan itu tidak menyenangkan Tuhan. Kenapa tidak menyenangkan Tuhan? Karena basically kita lagi meragukan integritas Tuhan. Either Tuhan salah ngomong, gak betul yang dia omongin, atau dia berubah. Either way kita meragukan integritas Tuhan, kita gak percaya. Itu yang membuat Tuhan sedih. Karena kita meragukan
integritasnya. Jadi kita harus mengerti ini. Jadi salah satu yang saya pahami yang paling penting yang perlu kita pahami sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya apapun situasi yang kita hadapi. Kalau kita lihat nanti ya, iman itu melampaui hidup kita. Abraham itu kan beriman ya, bahwa dia akan mendapat tanah perjanjian. Tanah ini akan kuberikan kepadamu. Sampai akhir hidupnya dia nggak dapat. Ishak anaknya nggak dapat. Yakub nggak dapat. Baru nanti generasi Yosua, waktu orang Israel menaklukkan tanah Kanaan, mereka dapat. In full scale itu baru zaman Raja Daud. Tapi Abraham diperhitungkan imannya. Kenapa? Ini bukan masalah hasil, ini masalah percaya. Sampai akhir hidupnya dia tidak ragu dengan janji Tuhan, bahwa tanah ini akan kuberikan menjadi milikmu. Amin. Jadi iman ini bukan hanya sekedar orientasi hasil, tapi kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, menurut Ibrani 11 ayat 1, sebenarnya iman itu apa? Mari kita baca Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya kita pernah dengar ayat ini. Iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi saya coba menjelaskan hari ini iman dengan definisi yang menurut saya sangat sederhana dan mudah dimengerti. Iman sebenarnya adalah bertindak seperti yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan berfirman, kita taat. Itu artinya beriman. Mari baca sama-sama. 2, 3. Iman adalah bertindak seperti yang Tuhan katakan. Itu saya katakan tadi. Jadi ada banyak orang Kristen sekarang sebetulnya sudah hopeless dalam hidupnya. Mereka tetap datang ke gereja, mereka tetap menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, bahkan melayani. Tapi dalam hati mereka tidak lagi beriman kepada Tuhan. Gak percaya lagi janji Tuhan bisa digenapi. Mereka tidak lagi bertindak, mereka tidak lagi beriman, percaya seperti yang Tuhan katakan. Dan itu sebabnya hari ini kita perlu belajar bahwa kita harus terus memiliki iman sampai pada akhirnya. Tadi sudah katakan, orang yang tidak beriman atau berhenti beriman sebenarnya sedang mempertanyakan integritas Tuhan. Tuhan penyembuh, tapi kok saya nggak sembuh-sembuh. Berarti either Tuhan itu bohong atau Tuhan nggak sanggup menyembuhkan saya. Pada akhirnya bagi Tuhan bukan masalah sembuh atau tidak, tapi percayakah kita bahwa Tuhan itu penyembuh. Tuhan mau kita diberkati. Dia Allah El Shaddai. Dia Tuhan yang menyediakan. Tapi kenapa saya masih bergumul? Bukan masalah terpenuhi atau tidak, tapi tetapkah kita bisa percaya bahwa Dia Tuhan yang menyediakan. Kalaupun kita kadang-kadang mengalami pas-pasan. Amin. Bagi Tuhan itu kebergantungan, kepercayaan itu lebih penting. Nah, hari ini kita akan lihat. Tadi kita belajar bahwa Abraham itu sepanjang hidupnya dia punya gaya hidup iman. Ada 3 tahap perjalanan iman Abraham. Dan saya percaya ini yang tiap hari harus kita lakukan supaya kita memiliki iman yang berkemenangan. Pertama, meninggalkan. Katakan meninggalkan. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Mari kita baca teman-teman. Ibrani 11 ayat 8. Ya, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi ini sesuai dengan Kejadian 12. Kejadian 12 itu mencatat Tuhan memerintahkan Abraham, atau waktu itu namanya masih Abram, pergi, tinggalkan negeri kamu, tinggalkan komunitas kamu, tinggalkan keluarga besar, tinggalkan kota, tinggalkan pergaulan, tinggalkan bisnisnya yang sangat berhasil. Dia orang yang kaya di kota Ur-Kasdim. Lalu pergi ke tempat yang belum tentu, belum jelas lokasinya. Di Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi belum jelas. Bayangkan kalau kita sekarang disuruh Tuhan ya, tinggalkan perusahaan tempat kamu bekerja sekarang, resign. Aku akan memberikan kamu pekerjaan baru nanti sesudah kamu resign. Anda berani? Dapur gak kebul ya Pak. Kalau kita dapat tuntunan Tuhan, seringkali kita minta A sampai Z jelas. Kapan berangkatnya, kemana, terus di sana ngapain, lalu jaminannya apa, betul ya? Itu bukan iman. Iman itu kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita, taat dahulu, mengerti kemudian. Itu iman. Katakan sama-sama. Ya, next. 2, 3. Taat dahulu, mengerti kemudian.
Ya, ini jokes aja ya. Dulu waktu saya kuliah ada teman saya suka ngutip ini gitu ya. Kan kadang-kadang dosen itu ngajar kita nggak ngerti, bener nggak? Udah terima aja dulu, ngerti belakangan gitu ya. Percaya dulu apa yang diomongin bener, udah itu nanti ngerti belakangan. Saya pikir ikut Tuhan juga gitu. Tuhan sampaikan sesuatu, kita taat dulu, nanti belakangan baru kita mengerti. Karena kalau kita berusaha fahami segala sesuatu, itu bukan iman. Dan yang kedua, kenapa Tuhan itu menyuruh Abraham meninggalkan kota Ur Kasdim, kota asalnya? Karena kalau kita baca satu pasal sebelumnya di Kejadian pasal 11, kita mengerti budaya dan agama apa yang dipraktekkan di kotanya. Jadi kota itu dipimpin oleh seorang yang bernama Nimrod. Nimrod ini orang yang sangat anti Tuhan. Dia orang yang kuat, dia orang yang pemburu gagah perkasa dikatakan Alkitab, dia orang yang kaya, dia orang yang pintar, dan dia punya satu proyek membangun menara, tahu ya, menara Babel. Tujuannya apa? Ingin sampai ke langit, ingin sampai ke surga. Memang tidak ada dalam Alkitab, tapi dalam buku kitab Yaser, kalau Bapak Ibu pernah suka baca kitab Yaser, memang tujuannya untuk mengkudeta Tuhan. Dia mau menunjukkan bahwa saya bisa lakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dan itu nilai-nilai dari budaya waktu itu. Budaya yang tidak butuh Tuhan. Saya punya uang, saya punya teknologi, saya punya kemampuan, saya punya sumber daya, untuk apa saya butuh Tuhan? Dan Abraham harus tinggalkan kondisi seperti itu, baru dia bisa bertumbuh di dalam imannya. Dan itu juga yang mungkin harus kita evaluasi. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita, supaya iman kita ini bisa bertumbuh. Ada hal-hal yang najis mungkin di hadapan Tuhan, ada hal-hal yang kotor di hadapan Tuhan, ada hal-hal yang dari dunia ini yang membuat Tuhan itu tidak bisa lagi memberitahukan kepada kita rancangannya yang besar. Jadi Abraham itu tidak bisa menerima seluruh janji Tuhan sebelum dia tinggalkan dulu Ur Kasdim. Dan Yakobus 4 ayat 4 dengan tegas berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Nah, jangan salah, kita ini tidak diperintahkan untuk meninggalkan dunia. Kita nggak perlu cepat-cepat pulang ke surga, amin. Kita masing-masing masih punya tanggung jawab, masih punya panggilan yang diselesaikan di bumi ini. Tapi Alkitab memerintahkan kita selama di dunia jangan bersahabat dengan dunia. Kenapa? Kalau kamu bersahabat dengan dunia, kamu bermusuhan dengan Allah. Nah, jangan salah, oh artinya Pastor, Pak Pendeta, saya nggak perlu lagi bergaul dengan orang sekitar saya. Di 1 Yohanes 2 15-16, ini yang maksudnya dunia, yang dimaksudkan oleh Yakobus. Mari kita baca 1 Yohanes 2 15-16, 2-3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalam dunia? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Katakan sama-sama, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi kita tidak boleh bersahabat dengan 3 hal ini. Kalau kita bersahabat, kita menyukai, kita bergaul dengan 3 hal ini, kita akan musuhi Tuhan. Dan Abraham harus tinggalkan 3 hal ini. Dan terus terang sebetulnya ini modus operandi setan sejak zaman Adam. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, 3 hal ini ditawarkan. Keinginan daging, ingin makan buah itu. Buah itu sedap, menarik untuk dilihat. Buah itu memberi pengetahuan. Mereka ingin seperti Allah. Jadi modus operandinya itu sama. Sampai sekarang sama. Saya baca beberapa hari yang lalu artikel tentang judi online. Tahu judol? Sekarang di Indonesia itu sudah darurat. Ada 8,8 juta penduduk Indonesia terikat dengan judi online. Kalau nggak salah itu 80.000 di usia 10 tahun ke bawah. Anda bayangkan anak kelas 4 SD. Saya ngobrol sama istri saya, itu duitnya dari mana? Gimana cara taruh depositnya? Anak umur 10 tahun, 80.000. TNI Polri juga kena. Dicatat 1,9 juta karyawan, baik swasta maupun pemerintah. Saya sungguh berdoa nggak ada di ruangan ini kena. Kalau ada, Anda minta dilayani. Kenapa?
Itu merusak, menghancur. Beberapa waktu yang lalu, satu keluarga datang minta dilayani sama saya, didoakan. Mereka berpikir saya ini psikolog gitu ya. Aduh, mereka nggak ada duit ke psikiater, jadi ke pendeta saja. Saya bilang, enggak, saya ini ngedoain orang. Jadi dia cerita, istrinya, Pak, suami saya ini musisi. Suaminya itu musisi dari kafe ke kafe, kebetulan orang Batak ya, dari pesta ke pesta. Istrinya punya catering. Saya tanya, habis berapa? Gopek tiaw, 500 juta utangnya. Habis. Sisa berapa utangnya? Sisa tinggal 40 juta. Dan tahu salah, nggak bisa lepas. Keinginan daging. Pornografi, keinginan mata. Nah, ini bukan rahasia lagi. Sampai di ruang sidang Senayan, ada kok anggota DPR buka konten porno, betul? Keinginan mata. Keongkohan hidup, gak usah dibilang lagi, media sosial itu kan subur karena ingin pamer, bener gak? Flexing. Guys, wah, gue lagi di restoran ini guys, wah yang temannya gak mau kalah lagi, gue di restoran yang lebih mahal gitu ya. Guys, gue beli mobil baru, wah sampai kapan bro? Kita orang Kristen hidup oleh iman justru 180 derajat. Anda boleh jadi orang kaya silahkan. Tapi bukan buat dibangga-banggakan. Bukan buat membandingkan diri sama orang lain. Siapa yang paling kaya? Kita kaya prosperity with a purpose. Kita punya tujuan. Kita diberkati supaya kita bisa berkati orang lain. Kita bisa tolong orang susah. Kita bisa membuka usaha mempekerjakan orang lain. Kita bisa tolong pekerjaan misi. Amin. Bukan buat flexing. Bukan keangkuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya dengan kerendahan hati memohon Anda, kalau Anda masih punya kecanduan, keterikatan dengan dosa, saya harus bilang gini, mau bicara beriman kayak gimana kalau kita itu masih terikat sama dosa. Setan itu bilang gini, silahkan kamu dengar firman Tuhan, silahkan kamu percaya quote and quote firman Tuhan. Kalau kita masih terikat dengan hal kedagingan, itu kayak nampung beras di karung yang bolong. Anda akan bingung, kenapa hidup saya gini-gini doang? Karena kita terikat. Dan saya percaya gereja itu fungsinya. Kalau bicara penyakit saya bisa bilang ya, dosa, kita nggak bisa seperti pemerintah, pidana, judi online, pidana, PPATK bongkar. Kita nggak bisa, gereja bukan ranahnya. Atau sekolah, keluarkan, instansi, pecat kalau terlibat judi online, nggak bisa. Bagian kita melepaskan. Supaya mereka sadar kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu sanggup melepaskan kita dari keterikatan apapun. Asalkan kita terbuka, kita rendah hati, kita mau dibimbing. Itu fungsi gereja. Saya datang ke tempat ini bukan mendakwa Anda. Saya mau menolong. Ya tentu di sini ada hamba-hamba Tuhan yang bisa mendoakan. Tapi saya mau beritahu jalannya. Kita harus tinggalkan. Sama seperti Abraham. Tanpa meninggalkan Ur Kasdim, dia tidak bisa punya iman. Dia tidak bisa jadi bapak orang beriman. Yang mau katakan amin. Lalu yang kedua, Abraham melakukan apa? Mendiami. Katakan mendiami. Ibrani 11 ayat 9. Ya, kita baca. 2, 3. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi pertama, Abraham sudah meninggalkan negerinya, komunitasnya, bisnisnya, dan kemudian dia dengan iman sampai ke satu negeri asing. Jadi menariknya, dia tahu negeri itu adalah haknya, Tuhan sudah berikan. Tapi paradigmanya, POV-nya, point of view-nya adalah saya ini tetap pendatang. Katakan pendatang. Artinya apa? Dia tetap menunggu. Dia sudah di tanah itu, tapi dia tahu tanah itu belum jadi miliknya. Dan itu yang banyak kita alami. Kita seolah-olah sedang berada di ruang tunggunya Tuhan. Menunggu di ruang tunggu itu paling membosankan, betul gak ya? Nunggu dipanggil dokter, apalagi nunggu di pesawat mau boarding gitu ya. Aduh, lama banget gitu ya. Tapi salah satu disiplin rohani yang paling penting dalam kekristenan itu adalah menunggu. Katakan menunggu. Sampai kapan Tuhan? Saya udah berdoa sekian lama, sampai kapan Tuhan? Saya udah setia melayani, sampai kapan Tuhan? Dan bilang tunggu.
waktu kita menunggu, Tuhan itu sedang melakukan dua hal ini. Pertama, Tuhan sedang mempersiapkan janjinya bagi kita. Jadi belum selesai. Tuhan sedang persiapkan supaya janji Tuhan itu komplit waktu kita terima. Dan itu di luar kontrol kita. Karena Tuhan yang punya janji, Tuhan siapkan. Tapi yang kedua yang jadi bagian kita adalah Tuhan sedang persiapkan kita untuk janjinya. Coba katakan kiri kanan, Tuhan sedang persiapkan kamu. Nah, waktu kita dipersiapkan oleh Tuhan, tergantung kita. Kita yang bisa menjadi orang yang menunda penggenapan janji itu. Kalau kita nggak fleksibel, kalau kita nggak cepat untuk taat. Kenapa? Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Dikatakan begini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ayat 36 sama-sama. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan, kita hanya bisa memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita hanya bisa berkemenangan sesudah apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Jadi seringkali ada kehendak Allah yang kita belum lakukan. Kita nggak mau berubah. Kita ngotot dengan cara kita. Tuhan maunya A, kita maunya B. I did it my way. Tuhan bilang ya terserah, sakarapmu dewi, saya tunggu. Sampai kamu berubah, baru kita pergi ke next step. Dan setiap kita itu punya hal yang berbeda-beda untuk kita ubah. Ada orang-orang yang mungkin belum mengalami terobosan dalam keuangan. Dia berdoa, Tuhan berkati bisnis saya, Tuhan beri saya pekerjaan yang baik. Nah Tuhan masih tahan, kenapa? Karena begitu diberkati, nggak ke gereja lagi. Ya saya nggak tahu di sini ya. Sebenarnya kalau secara statistik ya, banyak orang itu sebenarnya nggak mau ke gereja, cuma nggak enak hati aja. Ntar dicek lu kemana. Cuma nggak ada pilihan lain. Gue nggak punya duit. Minggu pagi entertainment apa yang paling enak? Gereja, bener nggak? Live music, konsumsi setelah ibadah, ceban, bener nggak? Mau ke puncak, duit butuh. Rekreasi yang paling enak, gereja, nyanyi. Pokoknya lucu, didoain. Begitu dapat uang, punya villa, punya duit, Bali. Habis Bali, Lombok. Habis Lombok, Raja Ampat, Bunaken, jauh dikit. Akhirnya nggak pernah gereja lagi. Makanya Tuhan bilang jangan dulu deh. Ntar dikasih berkat, kamu nggak pernah nongol lagi di gereja. Udah, tetap segini aja dulu. Sampai kita ini nggak cinta uang tapi cinta Tuhan. Baru kita dipercaya. Makanya banyak orang berkat Tuhan, quote and quote finansial itu justru banyak mudaratnya dari manfaatnya. Benar nggak? Ya sudah ditemukan ya, orang itu selingkuh, orang itu akhirnya ngaco hidupnya kenapa? Sudah banyak duit. Waktu lagi sedikit duitnya, boro-boro punya simpenan. Yang ini aja nggak cukup gitu ya. Begitu mulai berkelimpahan dipromosikan, mulai lakukan yang aneh-aneh. Ya saya percaya bukan salah berkat Tuhannya. Memang orang itu, kenapa kita perlu disiplin rohani? Saya juga nggak bilang, once kita itu berubah, kita akan stay. Itu perlu di-maintain. Hidup rendah hati, hidup kudus, hidup murah hati. Itu bukan sesuatu yang sekali itu kita akan tetap memilikinya. Enggak, itu terus di-maintain. Tapi memang Tuhan lihat gitu, ada orang-orang yang memang belum siap. Dan sekali lagi, tiap-tiap kita itu berbeda-beda. Apa yang Tuhan mau untuk kita ubah. Saya teringat, saya ini penerjemah juga ya, jadi selain saya khotbah, saya ini menerjemahkan. Satu kali saya menemukan seorang nabi, dia seorang prophet, sangat akurat dari India, namanya Peter Kumar. Wah dia dipakai Tuhan luar biasa. Kalau dia sering ketemu Yesus ngobrol. Jadi, oh Yesus masuk ke kamar saya, kita ngobrol. Jadi dengar suara Tuhan tuh, wow lah, pengalaman yang sangat-sangat langka. Nah satu kali, ini kan udah sampai level gitu kita pikir apalagi yang perlu berubah kalau orang model kayak gitu ya. Dia bilang, satu kali dia tanya sama Tuhan Yesus, apa yang perlu saya ubah dari diri saya? Dia bilang, you need to listen more to your wife. Jadi kamu itu harus lebih banyak dengerin istri. Saya pikirnya, wah, ya gitulah, kita semua ini masih perlu berubah. Dan cepatlah untuk taat. Jangan hanya hal tertentu itu butuh bertahun-tahun. Akhirnya apa? Anda tertunda untuk hidup berkemenangan. Bukan karena salahnya Tuhan, bukan karena Tuhan gak berjanji. Kitanya yang keras kepala gak mau berubah.
Kita harus mau berubah, amin. Abraham itu diberikan janji keturunan waktu dia berusia 75 tahun. Usia berapa digenapi? 100 tahun. 25 tahun Tuhan bentuk Abraham sampai dia siap untuk menerima Ishak. Nah kalau Abraham saja dibentuk, siapa kita? Kita juga harus dibentuk. Yang setuju katakan amin. Jadi mari datang kepada Tuhan, Tuhan, oke, pengenapan janji itu urusan Tuhan. Tapi mengubah diri itu urusan kita, itu keputusan kita. Siapkan diri kita. Jadi orang yang lebih rendah hati, jadi orang yang lebih sabar. Ada orang-orang yang perlu lebih sabar. Kenapa dia gak dikasih kekuasaan sama Tuhan? Kalau dia jadi penguasa, wah habis. Banyak orang dia tindas. Makanya Tuhan bilang, kamu berubah jadi sabar dulu deh. Musa itu kan, bayangkan 80 tahun dia dibentuk. Kenapa Tuhan mau siapkan dia jadi leader orang Israel? Kalau dia gak sabar itu mati semua tuh, satu bangsa dia bunuh. Karena emosional. Ada kita lebih murah hati. Ya, saya percaya setiap kita punya sisi-sisi di mana kita harus dibentuk oleh Tuhan. Di ruang tunggunya Tuhan. Izinkan Tuhan yang berotoritas untuk mempersiapkan janjinya. Tapi kita evaluasi apa yang harus kita ubah. Amin. Jadi yang pertama meninggalkan, kedua mendiami, tapi yang ketiga menanti-nantikan. Katakan menanti-nantikan. Ibrani 11 ayat yang ke-10, mari kita baca. Ya, 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Abraham karena iman dia telah meninggalkan negeri asalnya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan keluarga besarnya, dia tinggalkan nilai-nilai duniawinya. Lalu dia mendiami negeri itu sebagai orang asing. Dia tetap menunggu kapan Tuhan akan memberikan. Dan saya sudah katakan tadi, dia tetap percaya. Walaupun sampai akhir hidupnya, dia tetap tinggal di tenda, dia tinggal di kemah. Dia nggak menjadi pemilik tanah Kanaan, baru ratusan tahun kemudian. Tapi imannya dihargai oleh Tuhan. Tapi yang ketiga, dia juga menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, yaitu Yerusalem baru, yaitu surga. Jadi orang yang punya iman yang berkemenangan, walaupun dia masih di bumi, pandangannya itu selalu terarah kepada surga. Kita kerja di dunia, tapi mata kita selalu menatap dan menanti-nantikan kekekalan. Kenapa? Ini ada satu prinsip, satu rahasia. Jika kita mengarahkan pandangan kita ke surga, maka kita akan hidup lebih baik di bumi. Mari kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Jika kita mengarahkan pandangan kita ke surga, maka kita akan hidup lebih baik di bumi. Kenapa, Pak? Karena waktu kita hanya mengarahkan pandangan di bumi, patah semangat kita. Di sini tuh banyak keterbatasan, banyak masalah, banyak kekecewaan, banyak kekesalan, betul? Stres kita. Dan akhirnya kita menyerah. Tapi kalau kita pandang kepada sorga, kita melihat kepada kekekalan, kita percaya kuasa Tuhan itu lebih besar daripada pergumulan kita. Kita perlu terus menatap ke sorga supaya apa? Suatu saat kuasa Tuhan itu mengalir dan akan mengubahkan kondisi kita. Itu sebabnya kita perlu terus-menerus di hadirat Tuhan. Katakan, saya harus terus dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan menyembah Tuhan itu hanya di gereja seperti sekarang. Berapa banyak diberkati lewat pujian penyembahan tadi. Ya mari tepuk tangan untuk present worship. Luar biasa ya, to be honest. Dari yang tahun sebelumnya ini really improve. Saya rasakan hadirat Tuhan sangat kuat dan saya berharap kita semua dijamah oleh Tuhan. Tapi atmosfer hadirat Tuhan seperti ini jangan hanya ada di ruangan ini. Pulang, tunggu minggu depan, baru rasakan lagi. Atau kalau pagi-pagi lagi penyembahan. Kita harus setiap saat ada dalam hadirat Tuhan. Setiap saat ingat kepada surga. Setiap saat ingat ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham. Kalau Bapak Ibu teman-teman lihat, di Kejadian 12 dan 13 itu disebutkan berulang kali, kemanapun Abraham berpindah tempat, dia selalu membuat mesbah. Katakan mesbah. Jadi Abraham itu tidak pergi ke satu tempat untuk menyembah Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia buat tempat penyembahan. Dan itu yang harus kita kerjakan. Kita nggak datang 1 kali 1 minggu ke tempat ini untuk menyembah Tuhan. Atau kita tidak datang 1 kali 1 hari pagi-pagi untuk menyembah Tuhan. Kita pergi ke kantor, kita bangun mesbah. Kita pergi ke tempat ke pasar, kita bangun mesbah. Kita ke sekolah, kita bangun mesbah. Gimana caranya? Kita ingat Tuhan.
kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada satu orang koki namanya Brother Lawrence. Brother Lawrence ini koki di sebuah biara. Ini gereja Katolik. Ini tahun 1500-an kalau nggak salah. Jadi kerjaan dia itu siapin makanan, masak, cuci piring. Jadi pokoknya di dapur lah. Terus dia komplain, Tuhan gak adil. Itu teman-teman saya para imam kerjanya berdoa, kerjanya mempersiapkan firman Tuhan, kerjanya mengunjungi orang. Mereka ada dalam hadirat Tuhan selalu. Saya di dapur. Gimana saya bisa ada dalam hadirat Tuhan? Terus Tuhan bilang, oh saya ini ada di mana-mana. Betul ya, Tuhan Maha Hadir, benar ya? Bedanya adalah orang gak sadar. Orang gak ajak Tuhan itu berkomunikasi. Kamu bisa ada dalam hadiratku di dapur. Caranya gimana? Pikirkan tentang aku. Jadi buat satu frase ya, habit of a holy thought. Kebiasaan berpikir kudus. Dimanapun Anda berada, Anda itu bisa masuk dalam hadirat Tuhan waktu engkau pikirkan Tuhan. Jadi dalam pekerjaan, Yesus aku mengasihimu. Tuhan Yesus engkau kekuatanku. Tuhan Yesus, bahkan termasuk lagi marah, Tuhan Yesus saya kesel Tuhan. Masa saya difitnah Tuhan. Jadi kalau Anda difitnah jangan marahin orangnya, ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya supaya saya sabar Tuhan. Tuhan Yesus ini macet banget Tuhan, tolong saya supaya saya gak terlambat. Tadi saya juga gitu ya, Tuhan salah keluar nih Tuhan, tolong Tuhan. Puji Tuhan, lancar loh. Saya pikir kok tumben, itu Kalimalang di luar itu kalau jam segini tahu sendiri ya. Tapi puji Tuhan dia lancar. Seret. Saya berangkat 4:30, nyampe di sini jam 5, luar biasa loh. Kuningan, Stako. Poin saya adalah kembangkan kebiasaan berpikir kudus, berpikir tentang Tuhan, dimanapun kita berada. Waktu kita memikirkan tentang Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan itu juga kenapa Anda perlu banyak hafal ayat firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang akan membuat kita selalu mengarahkan pandangan ke surga. Dan waktu kita arahkan pandangan ke surga, apa yang kita buat itu lebih baik daripada waktu kita hanya fokus kepada di dunia ini. Amin. Karena kita akan jadi saluran kuasa Tuhan. Jadi 3 hal ini yang saya mau sampaikan supaya kita punya hidup berkemenangan. Yang pertama, tinggalkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Anda tahu, nobody's perfect. Saya gak ngejudge Anda. Tapi kita tidak mungkin punya iman yang berkemenangan kalau kita masih terikat dengan dosa. Oh, saya bukan pezina, saya bukan pembunuh. Kita iri gak sama orang lain? Kalau kita iri hati sama orang lain, itu dosa juga. Kain itu iri sama Habel, makanya dia bunuh. Sombong juga dosa. Saya lebih baik nih dari pemungut cukai. Mungkin itu keterikatan kita. Benci sama orang, dendam, marah, tidak mengampuni. Kita harus tinggalkan hal itu teman-teman. Karena tanpa itu, kita tidak mungkin akan bertumbuh dalam iman. Tapi yang kedua, mungkin ada hal-hal yang Tuhan suruh kita lakukan, kita belum mau. Tuhan taruh kita di ruang tunggunya, dan Tuhan tunggu sampai kita mau taat untuk berubah, untuk mau lakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, terus fokus kepada surga, kepada Yerusalem baru, kepada Tuhan Yesus. He is the author and the finisher of our faith. Dia yang memulai iman kita, dia akan meneruskannya sampai akhirnya. Gimana caranya? Miliki kebiasaan berpikir kudus. Kita menyembah Tuhan bukan hanya di setting, ada pujian, ada penyembahan, kita angkat tangan. Ya, itu salah satu bentuk penyembahan. Anda gak mungkin lakukan itu di kantor. Dianggap ekstremis, radikalis. Tapi kalau Anda lagi bekerja, bisa gak kita mikirkan Tuhan once in a while? Bisa. Aduh Tuhan saya mentok nih Tuhan, Tuhan Yesus Roh Kudus tolong saya. Anda yang ibu-ibu misalnya kerja di rumah, Tuhan tolong saya hari ini. Kita berkomunikasi sepanjang hari. Dan waktu kita lakukan 3 hal ini, saya percaya kita akan menjadi anak-anak Abraham. Dan saya berdoa kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Setiap kita ini punya janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan saya berdoa jangan tunda. Segera terjadi, kenapa? Karena kita taat kepada Tuhan. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang teman-teman praise and worship bisa maju ke depan. Haleluya. Ya, instrumen saja. Kita semua bangkit berdiri, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Malam ini saya percaya
kita tidak kebetulan hadir di tempat ini. Saya tidak tahu persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Saya juga tidak tahu target atau janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing berbeda. Tapi prinsipnya kita harus tinggalkan beberapa hal tertentu. Saya minta dengan hormat semua mata tertutup, tidak ada yang melihat kiri kanan. Kalau ada orang di ruangan ini berkata, Pak Yosef, saya tahu ada hal-hal yang saya harus tinggalkan dalam hidup saya. Mungkin ketidaksabaran, mungkin tidak mau mengampuni, mungkin iri hati, mungkin benci, marah, dendam. Dan Roh Kudus bicara, anakku ampuni, anakku bersyukurlah dalam hidupmu. Waktu kita mau tinggalkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi mungkin levelnya lebih tinggi, ada yang terikat dengan pornografi, ada yang terikat dengan judi, ada yang terikat dengan dosa-dosa yang mungkin lebih buruk menurut ukuran manusia, tapi sebenarnya sama di depan Tuhan. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semuanya dosa dan pelanggaran. Dan itu kita perlu tinggalkan. Dan malam hari Anda berkata, tolong doakan saya. Saya butuh kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita. Dia parakletos. Dia pendamping kita. Dia akan menuntun kita bertumbuh dari satu tahap ke tahap berikutnya. Supaya kita semakin serupa Yesus. Jangan malu, rendahkan hatimu kalau engkau butuh pertolongan Roh Kudus. Saya akan hitung sampai 3. Kalau Anda butuh didoakan supaya Anda berkemenangan dari dosa. Anda kuat meninggalkan hal-hal yang selama ini mengikatmu. Angkat tanganmu. 1, 2, 3, angkat tanganmu. Engkau angkat tangan bukan untuk saya. Engkau angkat tangan supaya engkau bisa jadi orang yang taat kepada suara Tuhan. Bapa, hambamu berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara, teman-temanku yang mengangkat tangan. Tolong kami ya Roh Kudus. Dari kemanusiaan kami lemah Tuhan. Kami tahu daging kami begitu kuat menguasai kami. Tapi kami berharap kepada Roh Kudus. Kau penolong kami. Kuatkan kami Tuhan untuk lepas dari semua ikatan dosa. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan setiap roh jahat yang mengikat engkau enyah dalam nama Yesus. Kau tidak punya hak lagi. Karena kami sudah mengaku, kami tahu, kami sadar, kami mengaku dosa kami. Yesus sudah mengampuni kami, engkau tidak punya hak dalam hidup kami. Engkau keluar dari hidup kami dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa Tuhan. Bapak Ibu teman-teman mungkin ada yang butuh konseling lebih lanjut. Anda perlu dibimbing. Anda perlu diawasi, digembalakan, dimuridkan. Supaya tidak jatuh lagi dan terikat lagi. Rendahkan hatimu. Kau perlu datang, kau perlu mengaku, kau perlu dibimbing. Silakan turunkan tangan. Yang kedua, berapa banyak engkau sedang berada di ruang tunggunya Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan instruksikan dengan jelas untuk kau lakukan. Tapi engkau gak berani. Mungkin terlalu beresiko. Mungkin harganya terlalu mahal. Mungkin kau harus keluar dari zona nyamanmu. But God is waiting for you. Anda pikir Tuhan menunda. Sebenarnya saudara yang harus taat. Sesudah engkau melakukan segala kehendak Tuhan, engkau baru memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kenapa Tuhan mau? Supaya engkau siap. Saudara gak hancur ketika saudara memperoleh kemenangan. Tapi saudara tetap terus mengalami kemenangan. Berapa banyak di ruangan ini berkata, iya saya. Ada hal-hal yang Tuhan suruh untuk saya lakukan, tapi sekarang saya belum melakukan. Dan engkau butuh didoakan supaya engkau punya kekuatan iman. Courage, keberanian untuk melangkah. Angkat tanganmu, 1, 2, 3, angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa, oh Tuhan Yesus, Engkau, You are the author and the finisher of our faith. Engkau yang menguatkan kami Tuhan, untuk kami berani melangkah Tuhan. Aku mau berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara, teman-temanku Tuhan. Beri keberanian untuk melangkah, taat melakukan kehendak Tuhan. If You say it, we do it Lord. Kalau Engkau sudah mengatakannya Tuhan, biar kami berani melangkah Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami. Tuhan Yesus sendiri tetap merasa takut dan gentar ketika di Taman Getsemani. Tapi dia berdoa dan Tuhan kirimkan malaikat sehingga dia taat kepada Bapa, naik ke kayu salib. Dan dia menjadi juru selamat umat manusia. Anda berdoa supaya Tuhan beri engkau kekuatan. Yang ketiga, yang terakhir, berapa banyak sudah mau fokus kepada surga. Anda mau ada di dalam hadirat Tuhan 24/7. Ketika engkau bekerja, ketika engkau di rumah tangga mengerjakan tugas rumah, ketika engkau dalam perjalanan, engkau mau merasakan hadirat Tuhan seperti yang kau rasakan tadi waktu menyembah Tuhan di tempat ini. Kalau engkau mau angkat tanganmu kepada Tuhan, 1, 2, 3, angkat tanganmu.
Holy Spirit, Roh Kudus, teruslah berjalan bersama kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Kuncinya ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat tangan kita, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berjanji Immanuel, Kau akan menyertai kami. Tolong kami Tuhan, untuk selalu menyadari Kau ada di sekitar kami, Kau ada di dalam kami. Ampuni kami kalau karena kesibukan kami Tuhan, kami gak punya waktu menyapa-Mu Tuhan. From today on Tuhan, sejak hari ini Tuhan, kami mau terus ada dalam hadirat-Mu. Bahkan ketika kami marah Tuhan, ketika kami kecewa, ketika kami mau menyerah Tuhan, kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami tidak lari, kami tidak meninggalkan Engkau. Sehingga kami mendapat penghiburan, kami mendapat tuntunan untuk melakukan hal yang benar. Berkati setiap teman-teman di tempat ini Bapa, biar kami memiliki iman yang berkemenangan. Iman menjadi gaya hidup kami Tuhan. Setiap hari kami meninggalkan hal-hal buruk. Setiap hari kami berubah sesuai kehendak Tuhan. Dan setiap hari kami fokus kepada kehendak Bapa, kepada kekuatan dari sorga. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk coba katakan kiri kanan, selalu hidup oleh iman. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Yosef untuk sharing firman Tuhannya. Sangat menguatkan setiap kita, amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Yuk kita mau bawa persembahan kita sambil kita memuji Tuhan Allah bangkit. Haleluya. Silakan petugas kolektan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di, katakan oh 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 oh
oh. Kita bangkit berdiri bersama. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudus. Oh, 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 amin. Silakan duduk teman-teman. Kita akan dengarkan pengumuman ya. Silakan Kak Steve. Karian. Oke. Baik, shalom semuanya teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Malam hari ini pengumumannya ini dimulai kembali lagi di Januari 2025 karena ini adalah Fellowship dan Spada ya. Untuk tahun ini kita berakhirnya di November. Jadi minggu depan itu biasanya ada Spada Sport. Tapi karena sudah masuk di akhir tahun, jadi kita tiadakan sehingga ada Natal sekolah minggu tanggal 7 Desember ya. Teman-teman, Spada dan Fellowship akan dimulai di Januari kembali. Nah, lalu baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Saya meminta agar teman-teman seperti tadi Pak Yosef katakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus selalu kita jaga. Nah, baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Teman-teman pemuda, tim tari juga boleh ikutan untuk sama-sama kita membaca Alkitab. Next. Nah, ibadah berikutnya tanggal 26 Januari seperti sore hari ini jam 5 sore. Jangan lupa, walaupun hujan badai tetap datang ya. Lalu ini kita rencananya mau ada jalan-jalan lagi ya, mau fellowship lagi bareng. Saving Day, nah jadi setiap per orang tuh 25.000 startnya, nah November ini nih harusnya ya, akhir bulan kita pas gajian kita start mulai. Lanjut, nah ini kontak personnya Kak Melani ya atau Kak Dini ya. Oke, udah habis? Oke, sudah habis, terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Hari ini kita juga spesial, ada yang ulang tahun ya. Dan yang ulang tahun juga adalah orang yang spesial juga yang saya kenal, yaitu Pak Kris ulang tahun. Kalau gitu kita naikkan pujian. Yang lainnya ada Ata ya kan? Ya yang November ya, ada Ata, ada siapa lagi? Siapa lagi ayo teman-teman yang November? Dini, nah boleh join ke depan ke sini. Mari kita naikkan lagu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayo Fanya, happy birthday to you. Ayo Fanya. Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey! Tiup lilinnya. Bareng-bareng ya tiup lilinnya ya. Jangan lupa mengisi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yeay. Baik, kita doakan, kita minta Bapak Penatua Sony ya untuk mendoakan teman-teman kita yang ada di depan. Silakan. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa untuk rekan-rekan kekasih kita yang bertambah usia. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur tiada henti-hentinya untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya untuk saudara kekasih kami yang sudah bertambah usia 1 tahun lagi. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan di dalam kehidupan mereka setiap pribadi boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Apa yang digumulkan Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun semuanya. Oke, kita akan masuk ke doa syafaat dan berkat. Silakan Bapak Pendeta Alfian. Baik teman-teman, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bersama-sama juga dengan teman-teman kami yang hadir pada hari ini untuk pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini telah kami rasakan di dalam Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa, pertolongan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami, fellowship kami Tuhan PKM. Sepanjang tahun ini kami boleh bersama-sama selalu, boleh bersama-sama untuk terus beribadah kepada Tuhan, bersekutu untuk saling mengasihi, bahkan bersama-sama mengasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersama-sama juga pada hari ini, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Engkau balas berlipat kali ganda ya Tuhan. Setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, Tuhan pasti memberkati kehidupan kami semua. Demikian juga Tuhan pada hari ini, malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga terus memberkati kami, memberkati persekutuan kami ya Tuhan. Biarlah di tahun-tahun yang mendatang ya Tuhan, kami boleh melihat zaman kasih Tuhan ada bagi setiap kami pemuda-pemuda ya Tuhan. Sehingga terjadi pertambahan jumlah bilangan ya Tuhan di dalam persekutuan PKM ini di akhir bulan ya Tuhan. Bahkan juga di pertemuan-pertemuan sepada fellowship ya Tuhan, ada banyak lagi anak-anak muda yang boleh hadir, boleh join untuk bersama-sama bertumbuh dan saling mengasihi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan demi kegiatan yang terus diadakan oleh PKM ya Tuhan. Baca Alkitab sepanjang tahun ini juga Tuhan, biarlah di tahun mendatang juga Tuhan kami dengan setia merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap agenda kami ya Tuhan, rencana saving day ya Tuhan, mari juga Tuhan berkati. Biarlah acara ini juga Tuhan boleh berjalan dengan baik, rencana ini boleh berjalan dengan baik, bahkan semuanya boleh ikut ya Tuhan, untuk kami saling akrab, saling mengasihi, dan saling menopang satu sama lain ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan, Tuhan terus memberkati, biarlah setiap kami ya Tuhan, pemuda-pemudi ya Tuhan, boleh menjadi generasi-generasi penerus bagi gereja ini ya Tuhan. Generasi-generasi yang melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, dan dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, pada hari ini kami boleh diberkati oleh pelayanan firman Tuhan oleh hamba-Mu Pak Yosef Sutimeyang ya Tuhan. Engkau berkati pelayanan beliau,
Berkati keluarganya juga ya Tuhan. Dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami semua yang hadir pada hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sungguh mohon bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Untuk kami mau dipimpin oleh Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin mengalami kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hadir, kami yang kuliah, kami yang bekerja, kami pun juga yang berumah tangga ya Tuhan. Karena kiranya Engkau terus menyertai hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya juga ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kiranya teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa, berkat kasih karunia, berkat yang kudus dari Gembala Agung kita Yesus Kristus, serta berkat pertolongan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita, memberkati hidup kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Teman-teman jangan langsung pulang dulu ya. Kita sudah ada berkat Tuhan yang melimpah. Jadi tolong dihabiskan ya semuanya. Jangan pulang dulu ya, Arni, Mirna gitu. Suka duluan pulang gitu ya. Yuk kita doa sama-sama yuk untuk konsumsi yang sudah disediakan yuk. Yuk kita satu hati ya. Kita satu hati ya, kita berdoa ya. Yuk untuk konsumsi ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang Kau limpahkan buat setiap kami. Malam hari ini kami bersyukur, bersuka cita Tuhan di ibadah ini. Berkat Tuhan melimpah Tuhan buat setiap kami. Dan sebentar kami akan menikmati berkat jasmani yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah campur tangan Tuhan untuk menyediakan ya Tuhan. Engkau memberkati yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga ingat teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang berkekurangan juga dalam Engkau. Biarlah mereka juga boleh menerima yang berkat yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian dan syukur kami malam hari ini hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. God bless.